Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam Jakarta, Senin pagi yang terik. Kantor Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo mendadak ramai didatangi sejumlah wartawan. Mereka berdesakan di depan pintu masuk, mencoba mencari sudut terbaik untuk memotret seorang pria yang baru saja dibawa masuk oleh beberapa penyidik. Pria itu adalah Sutaryo, 48 tahun, yang ternyata merupakan teman lama Mulyono semasa kuliah. Kabar penangkapannya menyebar begitu cepat lewat grup-grup WhatsApp alumni universitas mereka. Astaga, itu kan Sutaryo, anak teknik mesin angkatan, 96. Tulis salah satu anggota grup, disusul foto tangkap layar dari berita online yang mulai bermunculan. Menurut informasi awal yang beredar, Sutaryo ditangkap karena diduga menjadi otak di balik pemalsuan ijazah Mulyono. Kasus ini terungkap setelah sebuah lembaga pendidikan di luar negeri mengirimkan klarifikasi ke Kementerian Pendidikan, mempertanyakan keaslian dokumen yang digunakan Mulyono untuk mendaftar program pascasarjana di kampung halaman mereka di Solo. Kabar ini menjadi bahan pembicaraan hangat. Warga yang mengenal Sutaryo terkejut, sebab selama ini ia dikenal sebagai sosok pendiam dan jarang terlibat masalah. Bahkan, beberapa bulan lalu ia sempat hadir di acara reuni alumni di sebuah hotel bintang 5, duduk satu meja dengan Mulyono sambil tertawa lepas, yang membuat banyak orang penasaran, mengapa Sutaryo mau terlibat dalam pemalsuan ini? Apakah ia dibayar? Atau ada rahasia lama yang membuatnya rela mengambil risiko besar? Sementara itu, di Bareskrim, penyidik mulai menyiapkan berkas pemeriksaan. Hari itu menjadi awal dari pengungkapan cerita panjang yang ternyata jauh lebih rumit dari yang terlihat di permukdi sebuah ruangan berukuran sedang di lantai 3 Bareskrim Polri. Sutaryo duduk di kursi besi dengan kedua tangan diborgol di depan meja. Wajahnya pucat, kemejanya kusut, dan matanya sesekali menatap lantai. Di hadapannya, AKBP Andika, penyidik senior yang dikenal tegas, menatapnya dengan tatapan tajam. Pak Sutaryo, suara Andika pelan tapi menusuk, kami punya bukti digital, rekaman transfer ban, dan juga saksi yang menguatkan bahwa Anda terlibat langsung dalam pembuatan ijazah palsu atas nama Mulyono. Apa Anda mau menjelaskan sebelum saya bacakan semuanya? Sutaryo menarik napas panjang, lalu menunduk. Saya cuma membantu, Pak. Niatnya awalnya cuma buat bantu teman lama. Nggak nyangka bakal sejauh ini. Penyidik di sebelah Andika segera menyalakan perekam suara. Bantu teman? Tanya Andika. Tolong jelaskan, apa yang Anda maksud, membantu? Dengan suara bergetar, Sutaryo mulai bercerita. Beberapa bulan lalu, Mulyono menghubunginya lewat pesan pribadi di Facebook. Mereka lama tidak bertemu sejak lulus kuliah, dan tiba-tiba Mulyono mengajak bertemu di sebuah kafe di Solo. Dalam pertemuan itu, Mulyono mengatakan ia butuh dokumen akademik untuk keperluan bisnis di luar negeri, dan menawarkan imbalan besar jika Sutaryo mau membantu mengurusnya lewat jalur belakang. Awalnya, Sutaryo mengira itu sekadar surat rekomendasi atau legalisasi dokumen biasa. Namun saat Mulyono menunjukkan contoh ijazah dari universitas ternama, barulah ia sadar bahwa ini menyangkut pemalsuan serius. Saya sempat menolak, Pak, tapi dia bilang ini cuma formalitas, nggak akan ada yang tahu, dan uangnya besar sekali, kata Sutaryo. Suaranya nyaris berbisik. Andika menatapnya tanpa ekspresi, lalu mendorong setumpuk berkas ke arahnya. Di atasnya, ada salinan ijazah palsu yang nyaris sempurna, lengkap dengan tanda tangan rektor dan cap basah. Pak Sutaryo, yang Bapak sebut, formalitas, ini adalah pemalsuan dokumen negara. Hukumannya berat. Dan kami ingin tahu, siapa lagi yang terlibat di sini, selain Anda dan Mulyono? Sutaryo terdiam. Pandangannya kosong,
Seperti sedang menimbang sesuatu yang sangat berat, hening beberapa detik di ruang interogasi akhirnya pecah ketika Sutaryo menghela napas panjang. Saya nggak bisa tutupi lagi, Pak, ini bukan kerjaan saya sendirian. Ada orang lain, mereka memang spesialis bikin dokumen kayak begini. Penyidik AKBP Andika mencondongkan badan, memberi isyarat agar Sutaryo melanjutkan. Mereka nyebut diri, tim Aksara, ujar Sutaryo lirih. Isinya orang-orang yang dulu pernah kerja di percetakan resmi, bahkan ada yang mantan pegawai universitas. Mereka punya akses ke mesin cetak, kertas khusus, sampai database tanda tangan pejabat. Sutaryo mengaku diperkenalkan ke tim Aksara oleh seseorang bernama Harun, pria berusia 50-an yang dikenal di lingkaran gelap sebagai perantara dokumen ilegal. Harunlah yang mengatur pertemuan rahasia di sebuah ruko tua di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Di sana, Sutaryo menyerahkan foto, data pribadi Mulyono, dan sejumlah uang muka sebesar Rp150 juta. Prosesnya cepat, cuma 3 minggu. Begitu selesai, saya kirim ijazah itu ke Mulyono lewat paket kilat khusus, kata Sutaryo, matanya menatap meja. Saya nggak nyangka, ternyata dia pakai ijazah itu buat daftar proyek kerja sama internasional. Itulah yang bikin kasus ini ketahuan. Andika memberi tanda kepada timnya. Salah satu penyidik keluar ruangan, jelas untuk memerintahkan penangkapan Harun dan membongkar markas tim Aksara. Di layar monitor, mulai ditampilkan foto-foto ruko yang diam-diam sudah diawasi polisi beberapa hari terakhir. Pak Sutaryo, ucap Andika dengan nada dingin, mulai hari ini, Anda bukan cuma tersangka, tapi juga saksi kunci. Kalau mau keringanan hukuman, Anda harus buka semua nama dan lokasi. Kita akan kejar mereka satu persatu. Sutaryo mengangguk pelan, wajahnya pucat. Di dalam hatinya, ia sadar permainan ini sudah berakhir. Namun ia juga tahu, membocorkan semua informasi akan membuat nyawanya jadi incaran orang-orang yang lebih berbahaya. Kalau mau, aku bisa langsung buat bagian 4, yang menceritakan penggerebekan markas tim Aksara di Glodok. Mau saya lanjutkan? Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi kawasan Glodok. Ruko tua berlantai 3 di ujung gang sempit tampak sepi, hanya lampu redup di lantai 2 yang menyala. Tak ada yang menyangka, di balik pintu besi berkarat itulah, tim Aksara menjalankan bisnis gelapnya selama bertahun-tahun. Pukul-pukul 23.47 WIB, belasan anggota tim khusus Bareskrim bergerak cepat. Mereka berpakaian preman, dilengkapi rompi anti peluru, dan bersenjata laras panjang. Komandan lapangan, Kompol Rahmat, memberi aba-aba lewat isyarat tangan. Target di dalam. Eksekusi dalam 3, 2, 1. Serbu. Pintu besi dihantam dengan palu godam hingga terbuka paksa. Teriakan panik terdengar dari dalam. Beberapa pria berusaha kabur melalui pintu belakang, tapi langsung dibekuk oleh petugas yang sudah berjaga. Di lantai 2, petugas menemukan meja kerja besar penuh dengan kertas berlogo universitas, stempel basah, dan printer offset berteknologi tinggi. Di salah satu sudut ruangan, seorang pria botak dengan tatapan garam mencoba membakar tumpukan dokumen. Namun gerakannya terhenti saat moncong senjata diarahkan ke kepalanya. Jatuhkan sekarang, bentak salah satu anggota. Pria itu tak lain adalah Harun, otak perantara yang disebut Sutaryo. Penggeledahan berlanjut hingga lantai 3, di mana petugas menemukan lemari besi berisi puluhan ijazah, transkrip nilai, dan KTP palsu. Semua barang bukti itu difoto, diberi label, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik besar di luar ruko. Suasana ramai. Warga sekitar berbisik-bisik, sebagian mengira ada penggerebekan narkoba. Tak lama,
Harun dan 4 anak buahnya digiring keluar dengan tangan terborgol, wajah mereka tertunduk. Blitz kamera wartawan berkilatan, mengabadikan momen yang akan menjadi headline berita esok pagi. Namun, di tengah keberhasilan itu, Kompol Rahmat menyadari satu hal. Tidak semua anggota tim Aksara tertangkap malam itu. Ada 2 orang yang disebut-sebut sebagai ahli desain dan peretas database universitas. Keduanya berhasil lolos sebelum polisi datang. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penuh sesak siang itu. Bangku pengunjung dipenuhi wartawan, aktivis anti korupsi, hingga beberapa wajah yang tak asing di kalangan bisnis. Di kursi terdakwa, Mulyono duduk dengan setelan jas abu-abu, wajahnya tenang tapi matanya menyiratkan kegelisahan. Di hadapannya, jaksa penuntut umum membuka berkas tebal. Yang mulia, ucap jaksa, hari ini kami menghadirkan terdakwa Mulyono yang didakwa dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Seisi ruangan berbisik-bisik. Mulyono menatap lurus ke depan, sesekali melirik ke arah tim kuasa hukumnya. Salah satu pengacaranya, pria berusia 40-an dengan kacamata tipis, membisikkan sesuatu di telinganya. Jaksa kemudian memaparkan kronologi. Bagaimana Mulyono memesan ijazah palsu melalui Sutario, bagaimana dokumen itu digunakan untuk mendapatkan proyek bisnis internasional senilai miliaran rupiah. Dan bagaimana kasus ini terungkap setelah verifikasi oleh lembaga pendidikan luar negeri. Saksi pertama yang dihadirkan adalah HKBP Andika, penyidik utama kasus ini. Ia menjelaskan proses penyelidikan, termasuk pengakuan Sutario dan penggerebekan markas tim Aksara di Glodok. Saat mendengar nama jaringan itu disebut, Mulyono terlihat sedikit menegang. Jarinya mengetuk-ngetuk meja pelan, namun momen paling mengejutkan terjadi ketika jaksa memutar rekaman suara dari ponsel Sutario. Dalam rekaman itu, suara yang diduga Mulyono terdengar jelas mengatakan, "Pokoknya dokumennya harus mirip aslinya. Saya nggak mau ada celah orang curiga. Uang nggak masalah, saya siap bayar berapapun." Ruangan langsung hening. Hakim menghentikan sidang selama 5 menit untuk memberi waktu pada tim kuasa hukum Mulyono berdiskusi. Beberapa wartawan buru-buru keluar ruangan untuk mengirim breaking news. Di luar gedung pengadilan, massa sudah berkumpul. Ada yang menuntut Mulyono dihukum seberat-beratnya, ada pula kelompok kecil yang justru membela, mengatakan ini hanyalah kesalahan administratif yang dibesar-besarkan. Di dalam hatinya, Mulyono tahu sidang ini baru awal. Akan ada bukti-bukti lain yang bisa menyeretnya lebih dalam, atau justru membukanya jalan untuk lolos.